Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Bapak Arif selaku Sekretaris Eksekutif dari Pimpinan Cabang Muhammadiyah Gamping yang telah bersedia kami wawancarai. Ya, sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Hilmi Wijdan dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ya, di sini kami akan sedikit mewawancarai dan memberikan beberapa pertanyaan terkait manajemen dakwah di pimpinan cabang Muhammadiyah Gamping ini. Monggo silakan Bapak. Untuk yang pertama, sejarah berdirinya dari pimpinan cabang Muhammadiyah Gamping ya. Secara gambaran umumnya saja bagaimana seperti itu. Iya, kami ucapkan selamat datang terlebih dahulu kepada teman-teman dari UMY yang telah berada hari ini saat ini di aula kantor bersama Muhammadiyah Gamping. Selamat datang di Muhammadiyah Gamping. Saya tadi seperti yang diterangkan sebagai SE yang saat ini mewakili dari PCM Gamping. Untuk sejarah tadi ya. Sejarah kami saat ini sudah melangsungkan musyawarah cabang yang ke-13. Jadi dari mandat amanat pimpinan pusat muktamar itu bahwa satu periode itu kurang lebih 5 tahun. Jadi kalau secara waktu itu tuh dikalikan saja 5 dikalikan 13. Jadi usia dari PCM Gamping sejak awal berdiri sampai saat ini yaitu. Oke, berarti kurang lebih sudah berdiri selama 65 tahun berarti. Iya, kalau Muhammadiyah 111 tahun, kalau dari PCM Gamping ya sekitar itu. Cukup sudah cukup tua juga sebetulnya. Iya. Oke, terima kasih Bapak terkait sejarah berdirinya dari PCM Gamping ini. Lalu yang selanjutnya adalah untuk visi misi dari PCM Gamping ini seperti apa? Seperti itu. Apakah kalau yang kami ketahui kan ya dari Muhammadiyah itu kurang lebih untuk visi misinya sama. Kalau di sini apakah mungkin ada tambahan atau bagaimana seperti itu, Bapak? Iya, karena di Muhammadiyah itu adalah prinsipnya kolektif, kolegial, dan terpusat. Kita mengacu dari PP, yang dari PP pun mengacu dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Ayat Muhammadiyah itu kalau orang-orang menyebutnya itu ayatnya Al-Imran 104, amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, di PCM Gamping sama Muhammadiyah Gamping dan Muhammadiyah di belahan benua manapun sama visi misinya. Artinya dalam pelaksanaannya kita bersahabat atau menyampaikan dakwah sesuai dengan tipikal dari lokalitas yang ada. Jadi kearifan lokal juga kita jadikan strategi dalam pendekatan dakwahnya. Oke, luar biasa. Berarti untuk visi misinya kurang lebih sesuai dengan Muhammadiyah. Tetapi dalam tinjauan untuk pendekatan kepada masyarakat disesuaikan dengan kearifan lokal masyarakat masing-masing seperti itu, gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Nanti diterjemahkan dengan berbagai macam program dari 7 majelis yang ada di PCM Gamping. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana struktur organisasi yang ada di PCM Gamping ini? Kita menggunakan kalau struktur organisasi ya beberapa lapis kepemimpinan. Jadi kalau di Muhammadiyah itu tadi kolektif, kolegial, tidak ada pengurus, kita sebutannya lah pimpinan. Nah, piramidanya seperti apa? Karena organisasi, karena banyak orang di situ. Satu, ada pimpinan harian, itu ada jumlahnya 5. Kemudian ada pimpinan 13. Pimpinan 13 itu wakil yang membidangi majelis, sebutannya wakil bidang. Di bawahnya itu ada ketua majelis. Nah, di ketua majelis nanti baru ada bendahara, sekretaris,
dan anggota. Ada 100 lebih anggota periode 2022-2027. Itu secara struktur manajemennya. Oke, berarti dari piramida tadi, pimpinan tadi itu kita tidak ada pengurus di sini ya, tapi Tidak lebih ada ke pimpinan. Jadi semuanya adalah pemimpin. Dan di bawah pimpinan tadi ada 100 lebih untuk 100 di lebih BCM anggota Gamping. BCM Gamping yang terdata. Oke, baik. Mungkin untuk selanjutnya, ya apa aja sih program yang sudah berjalan di sini sejak periode ini dari program BCM Gamping di sini dalam bidang dakwah seperti itu. BCM Gamping kalau kita merujuk dari periode sebelumnya, total yang kita buat karena gerakan ya di Muhammadiyah itu pergerakan dan mewujudkan suatu program itu kemudian menjadi amal usaha kita. Kalau yang di bidang pendidikan ada 34 dan akan nambah satu lagi pondok pesantren modern, juga sudah ada panti secara umum itu yang ring umurnya sedang ke anak-anak. Kemudian insya Allah ini sedang dibuat senior care, jadi panti lansia. Kemudian selain toko besi, jasa parkir, ada Baitul Mal atau BMT Bank yang Muhammadiyah Gamping. Kemudian insya Allah launching di tahun 2023 ini bulan Desember itu ada MAC, Muhammadiyah Agro Business Center. Itu melingkupi perikanan, peternakan dan perkebunan. Sudah ada, letaknya di sisi sebelah timur. Jadi totalnya insya Allah ada 39 amal usaha Muhammadiyah yang berotasi untuk amar ma'ruf nahi munkar. Insya Allah luar biasa, berarti dari 39 ya insya Allah dalam satu tingkat ini 39 nambah 39. Oke. Itu berarti ada amal usaha tadi dari istilahnya realisasi dari Ya. gerakan Muhammadiyah. Jadi kalau orang Muhammadiyah itu kalau ketemu itu mau buat apa, kita buat apa gitu. Nah, itu adalah mengejawantahkan dari pengajian Al-Quran ditafsirkan, kemudian dikerjakan secara nyata. Hasilnya amal usaha Muhammadiyah. Oke, baik. Yang selanjutnya adalah bagaimana sih tugas dan fungsi dari pimpinan cabang Muhammadiyah Gamping ini dalam dakwah tadi. Kalau misalnya tadi ada programnya lah, bagaimana fungsi di sini dan istilahnya ya bagaimana kita di sini tuh hadir Muhammadiyah hadir itu bagaimana di sini seperti itu untuk Secara masyarakat sekitar. struktur tadi PH itu adalah mengevaluasi program jalan atau tidaknya. Kemudian pimpinan 13 itu adalah memantau secara teknis di lapangan. Yang menjalankan itu adalah ketua majelis bersama anggota-anggotanya, bersama dengan masyarakat jelas untuk mengoperasikan dari amal usaha itu. Jadi fungsi-fungsinya seperti itu. Ada yang pekanan, ada yang bulanan, ada yang tahunan. Yang terakhir musyawarah anggota tadi itu 5 tahun. Jadi semuanya berfungsi dan saling menyempurnakan. Contoh tadi hari ini adalah pengajian Taman Surga sudah yang kelima yang membidangi dari majelis tabligh. Nah, beliau-beliau dari anggota majelis itu yang melaksanakan program itu. Nah, pesertanya siapa? Pesertanya dari anggota majelis lain dan masyarakat sekitar yang mengikuti pengajian. Itu salah satu contohnya. Lalu yang selanjutnya adalah tadi sudah dijelaskan juga tentang beberapa amal usaha yang 39 insya Allah dalam waktu dekat ini. Ada nggak sih amal usaha yang istilahnya itu sebagai yang paling menonjol atau yang bisa dibanggakan dari pimpinan cabang Muhammadiyah Gamping seperti itu? PCM Gamping itu kredit, dalam arti kredit itu saking banyaknya agenda itu ada yang mengatakan bukan PCM tapi PDM karena
Karena saking banyaknya amal usaha dan kegiatan program yang dilaksanakan. Nah, kalau kami itu keluar entah ke kota, entah di Sleman ataupun yang di Bantul, yang ditanyakan itu adalah PCM Gamping itu wah, PCM Gamping itu sugih, PCM Gamping itu super sibuk, PCM Gamping punya toko besi, PCM Gamping ngelola jasa parkir. Jadi yang menonjol bagi masyarakat awam di sekitar itu dua hal itu. Barangkali nanti ada yang lainnya yang belum beroperasi dan akan menjadi highlight di media-media. Berarti sebenarnya dari amal usaha ini tadi sudah kayak PDM ya, saking banyaknya ya. Itu kata orang luar ya, kalau kita mengatakan ya tetap PCM di bawahnya PDM. Seperti itu, luar biasa. Lalu di sini dalam dakwah di sini itu ada apakah ada faktor pendukung dan faktor penghambat di sini seperti itu dalam berdakwah di masyarakat? Jawabannya itu sangat banyak. Yang jelaskan orientasinya adalah untuk publik ya. PCM Gamping itu tidak hanya untuk warga Muhammadiyah, tapi yang non Muhammadiyah juga kita edukasi, juga kita berikan dakwah. Untuk penghambatnya biasa dalam organisasi itu internal, maka kita adakan BIMTEK, workshop dan rapat-rapat. Karena ada dua pokok, satu itu ada satu pengajian minimal dan satu kali rapat. Begitu, rapat anggota majelis, rapat ketua majelis, rapat BH, rapat dengan pimpinan kepala sekolah AUM dan rapat-rapat yang lainnya. Jadi itu. Nah, mungkin ada closing statement atau pertanyaan terakhir. Mungkin closing statementnya, bagaimana kita bisa belajar dari pimpinan cabang Muhammadiyah, bagaimana pimpinan cabang Muhammadiyah Gamping, bagaimana cara kita bisa melaksanakan berbagai amal usaha tadi dan juga selalu memiliki semangat dalam dakwah di masyarakat. Ada dua jawaban, satu eksistensi, dua aktualisasi. Eksistensinya adalah bahwa orang-orang yang menjadi anggota Muhammadiyah, yang bergerak di Muhammadiyah itu berdasar atau berlatar belakang rela hati. Jadi kalau masuk Muhammadiyah itu ya rela hati, seperti lagunya. Itu adalah prinsip yang utama, ikhlas. Maka dengan keikhlasan itu mampu menggerakkan elemen yang ada di masyarakat, stakeholder yang ada di lingkup wilayah Gamping. Yang kedua adalah aktualisasi. Maka kita selalu bersinergi dengan kaula muda, dengan cabang yang lain, koordinasi dengan daerah maupun wilayah dan pimpinan pusat. Jadi kita bisa mengatur strategi dan memberikan solusi-solusi yang terjadi di masalah masyarakat ya itu. Jadi eksis dan aktualisasi. Kalau sekarang kita sedang membuat program dakwah digital. Jadi apa-apa yang terjadi di kemarin di konvensional kita arahkan ke digital. Dakwah digital adalah poin yang kita usung untuk periode saat ini. Oke, Masya Allah, luar biasa sekali tadi pemaparan dari Bapak Arif ya, selaku Sekretaris Eksekutif dari PCM Gamping ini. Ya, semoga apa yang disampaikan tadi, apa yang kita obrolkan tadi bisa bermanfaat untuk kita khususnya dan juga untuk umat pada umumnya. Seperti itu, Bapak. Ya, semoga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala untuk selalu hidup dan menghidupi Muhammadiyah. Amin. Oke, terima kasih. Mungkin itu dari kami. Saya Muhammad Hilmi Wisdan di sini pamit undur diri. Juga Bapak terima kasih nih untuk pemaparan yang sangat luar biasa ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kedepannya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.